Cowok ini pacaran sama hantu dan ini adalah pertama kali dia ketemu. Pas pertama kali ketemu dia shock banget karena ceweknya itu nggak punya kaki dan melayang-layang. Bahkan mereka itu kalau pacaran mau foto, fotonya itu nggak bakal ada. Terus kalau ceweknya minum, ceweknya akan langsung keluar pipisnya. Tapi ternyata si hantu itu ngundang si cowok sebenarnya supaya badannya dia itu ditemukan sama si cowok. Karena badannya dia itu baru aja dihabisi sama cowok yang serem banget. Jadi rumah ini adalah rumah cowok yang telah menghabisi hantu ini. Nah si cowok merasa terjebak banget dong. Apalagi tiba-tiba yang punya rumah datang dan langsung menghabisi si cowok juga. Jadinya mereka berdua malah jadi hantu di rumah ini. Cowok ini kaget banget, ada lalat minta tolong ke dia karena tenggelam di air. Jadi awalnya dia nggak tahu kalau lalat itu bisa ngomong, tapi lalat itu nempel di kata-kata yang ada di novelnya dia. Ketika kata-katanya digabungin, lalatnya bilang dia itu ada di dalam air. Jadi lalatnya itu kayak jelmaan dari orang yang baru aja meninggal dan tenggelam ke sungai sedangkan badannya belum bisa ditemukan. Tapi saat lalatnya masih mau ngomong, pelayan di kafe itu matiin lalatnya. Jadinya lalatnya nggak selesai ngomong ke dia. Akhirnya dia diemin aja dong, terus dia pulang. Tapi ternyata lalatnya ngomong, kalau kamu nggak mencarikan mayat aku, kamu akan meninggal. Akhirnya cowoknya benar-benar tertabrak mobil dan meninggal. Cewek ini udah kepedean, dia itu syuting iklan pikir dia itu bakal cantik banget, tapi ternyata hasilnya. Jadi cewek ini disuruh senyum-senyum aja sama lari-lari. Awalnya si cewek pikir iklannya bakal kayak gini, tapi dia nggak tahu menahu hasilnya karena pas dia iklan itu semua tuh pakai green screen. Akhirnya dia sabar aja dong karena dia yakin hasilnya akan sebagus ini. Tapi pas dia nonton di TV ternyata dia itu lari-lari karena dia itu kayak dikejar para monster dan meteor yang jatuh. Yang mana efeknya itu berlebihan banget ya, malah bikin dia itu berubah menjadi monster. Makanya cewek itu bener-bener sedih banget karena dia udah kepedean, dia pikir dia bakal cantik. Cewek ini sengaja manggil mantannya untuk buka koper supaya mantannya masuk neraka. Jadi cewek ini udah tahu kalau koper di apartemennya dia itu bener-bener serem banget. Pas dia kesel sama mantannya, tiba-tiba dia ngajak mantannya untuk buka koper tersebut. Ternyata bener aja dong, mantannya langsung ada yang narik masuk ke dalam. Ceweknya nggak bantuin sama sekali dan malah dia itu tambah masukin mantannya ke dalam koper tersebut. Terus koper tersebut langsung dilakban supaya mantannya nggak bisa keluar lagi. Jadinya semenjak dia tahu koper itu bener-bener koper yang serem, dia langsung menjebak mantannya supaya mantannya masuk ke dalam situ dan masuk ke dalam neraka. Nenek ini bingung banget, kok tiba-tiba lantainya dia itu bolong dan tambah lama itu menyedot semua barangnya dia di rumah. Sampai dia itu harus iketin semua barang-barangnya dia supaya nggak kesedot ke lubang itu. Tapi tiba-tiba pas neneknya ketiduran, lubang tersebut benar-benar tetap aja nyedot semua barang yang udah dia iketin. Dan ketika neneknya bangun, dia lihat semua barang di rumah dia itu udah kosong. Di situ dia bingung banget, buat apa lagi dia hidup, dia juga udah gak punya siapa-siapa. Akhirnya dia memilih untuk ikut masuk ke dalam lubang tersebut, yang mana sampai sekarang gak ada yang tahu lubang itu mengantar ke arah mana. Tapi dia tetap memberanikan dirinya dia. Supir bus ini bingung banget, setiap orang di bus itu pengen dianterin ke kuburan. Pertama temennya udah bilang kalau kamu jangan pernah bekerja di tanggal 15 karena nantinya akan ada hantu-hantu, tapi dia itu nggak pernah percaya. Sampai tiba-tiba dia itu merasa ada yang aneh banget dari orang-orang ini. Orang-orang di busnya dia nggak ada yang turun di stasiun, malah mau turunnya tuh di kuburan, tapi kuburannya beda-beda guys. Di situ dia mulai curiga, apalagi dia mulai mencium bau-bau busuk. Pas dia nengok ke belakang, ternyata semua orang di busnya dia itu benar-benar merupakan mayat guys. Dan dia cuma nganterin mayat-mayat itu ke kuburan masing-masing. Cowok ini bertahun-tahun nyiapin diri untuk menyerang zombie. Tiba-tiba ini waktu yang dia tunggu-tunggu, ada zombie beneran di depan rumahnya dia. Jadi semua orang gak ada yang percaya kalau zombie itu ada. Sampai akhirnya benar-benar ada dong. Dan dia langsung menghabisi semua zombie yang ada di depan rumahnya dia. Tapi tiba-tiba yang dia gak sadar, zombie itu tuh cuma bohongan doang. Padahal mereka itu lagi syuting film zombie. Semua kru pun langsung kaget karena semua pemainnya jadi meninggal di situ. Dan cowok ini yang udah kesenengan bener-bener kena mental banget. Lagi macet-macetan, cewek cantik ini udah kebelet banget pingin pup, tapi dia mau pup di tas ratusan juta. Jadi cewek ini udah gak tahan banget nih karena macet banget dan dia gak bisa ke toilet.
Terus dia bilang ke teman-temannya, dia tadinya mau pup di plastik, tapi plastik itu lagi nggak ada di mobilnya. Terus yang pas itu cuma tas, yang mana tasnya itu tas milik temennya yang ratusan juta. Dia maksa mau pup di situ, tapi temennya nggak kasih dong. Tapi tiba-tiba dia ngeliat di atas mobil itu ada plastik tuh. Nah pas dia mau pup di plastik itu temennya mau keluar dong, tapi dia nggak kasih, soalnya dia takutnya orang-orang jadi malah ngeliatin mobilnya dia. Akhirnya temen-temennya harus tahan jijik untuk ngeliatin dia pup. Setiap manusia yang gak mau makan keju, ada panda yang akan datang dan pingin menghabisi nyawa kamu. Jadi ceritanya di sini lagi di supermarket, si anak pengen beli keju tapi ayahnya nggak kasih. Tiba-tiba muncullah seekor panda ini yang langsung ngamuk-ngamuk ke si ayah karena nggak mau beli panda keju. Jadi kejunya itu adalah merek panda guys. Jadinya pandanya akan selalu marah kayak gini, sampai tiba-tiba keadaan mulai makin parah. Ketika di rumah sakit ada cowok yang nggak mau makan keju yang sehat. Di sini pandanya benar-benar ngamuk lagi dan bahkan langsung mengambil infus dari cowok itu dan membuat cowok itu langsung meninggal dunia. Semua penumpang di pesawat marah-marah karena pesawat ini nggak mau terbang-terbang, cuma nungguin satu penumpang doang. Bahkan pramugarinya udah diomel-omelin, bahkan ada yang live juga supaya pramugarinya cepet terbangin pesawat ini. Tapi tetap aja pramugarinya nggak mau terbangin sama sekali. Ternyata cuma nunggu satu penumpang ini yang bikin semua orang shock. Ternyata satu penumpang ini adalah korban hasil perang yang ada di negara ini. Dan mereka semua sekarang pingin pulang ke negaranya mereka. Dan kata pramugarinya, sekarang semua orang udah ada di pesawat. Dan setiap orang yang ada di pesawat ini akan terbebas dari perang yang ada. Makanya satu pesawat ini benar-benar cuma bisa diem aja dan terharu banget. Setiap menit cowok ini selalu kentut. Kentutnya itu besar banget dan berangin dan bau. Makanya dia itu stres banget, dia akhirnya beli obat untuk mencegah kentutnya dia. Semenjak ada obat tersebut, cowok itu senang banget. Akhirnya dia nggak perlu menahan kentutnya lagi, dia bisa hidup normal dan dia bisa punya cewek. Akhirnya juga ada cewek yang mau sama dia. Tapi pas lagi pacaran, dia tiba-tiba nggak sengaja lupa minum obat tersebut sehingga dia kentut dan ceweknya langsung ninggalin dia. Di situ dia stres banget, berarti dia nggak bisa dapet cewek yang mencintai dia apa adanya. Sampai tiba-tiba dia udah gak mau minum obat itu lagi. Dia ketemu cewek dan dia kentut. Pas dia malu banget, tapi ternyata cewek ini malah suka sama kentutnya. Cowok ini menjadi pelayan di WC Sultan untuk bantuin orang pipis. Jadi pertama cowok ini tuh stres banget karena dia itu gak punya uang. Sampai tiba-tiba dia itu dikira adalah pelayan di WC tersebut. Akhirnya dia dikasih tips yang cukup banyak yang membuat dia pikir kalau misalkan dia mau bekerja di sini aja. Bahkan dia benar-benar jadi pelayan dong, dia siapin segala hal supaya orang itu pipisnya nyaman. Bahkan ada yang dipijitin, disemirin sepatunya lagi di WC, dibukain ikat pinggangnya, dipakein parfum. Itu bikin toilet ini laku banget dan dia langsung kaya raya karena tips dari mereka. Tapi tiba-tiba saat dia lagi menikmati duitnya, dia itu telat kerja. Tiba-tiba di toilet itu udah ada saingan dong guys. Ada pelayan lain yang lebih gercep dan memaksimalkan pelayanannya dia. Bahkan orang yang pipis bisa dikasih ayam goreng. Makanya di situ dia jadi kalah saing banget deh guys. Tapi pas mereka lagi ribut, yang punya WC malah mengusir mereka. Karena WC itu kan bukan punya mereka.